Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Restoratif Justice untuk Egy Sujana dan SP3, bukti KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan. Restoratif Justice dalam kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Kenapa bisa ada pengakuan yang sama sekali tidak indah? Tidak ada itu bukan jelek. Jadi tim kuasa hukum ini ya kita berdelapan ini ke-6 yang masih tersisa itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Kita boleh ke kuasa hukum Jokowi, dianggap Bang Aristo tidak memenuhi syarat restoratif justice. Bang Firmanto. Ya, terima kasih. Selamat malam nih. Saya mau merespon Pak Aristo. Membantu Bu Eli, kira-kira gitu. Jadi kan sebenarnya sudah jelas banget. Tadi Pak Aristo juga sudah sampaikan sebenarnya. Bahwa dalam KUHP baru juga mengatur. Kemudian di dalam Perpol 822 2021 juga mengatur. Dan mengenai residivis tidak secara eksplisit. Itu tidak boleh sebagainya. Memang ada pengaturan-pengaturannya seperti itu. Namun yang kita ingin sampaikan sebenarnya saya hanya ingin mengapresiasi ini Bu Eli. Sebagai seorang lawyer, menurut hemat saya memberikan contoh baik. Bagaimana bisa membawa kliennya keluar dari kemelut. Itu dulu nih. Kemudian poin kedua disampaikan tadi sama Bu Eli, sudah terjadi perdamaian. Sehingga yang kita ingin sampaikan adalah kalau sudah terjadi perdamaian apalagi. Kan gitu ya. Mengenai bagaimana restoratif itu sendiri, tentu mekanisme itu dilakukan oleh Polri. Pihak-pihak yang bersangkutan dan sebagainya tentu melakukan hal-hal yang diperlukan dalam dokumen administrasi mereka, seperti itu. Dan kemudian tadi yang paling penting sekali adalah sudah terjadi silaturahmi. Ini paling penting menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu pemulihan. Itu merupakan suatu proses yang tadinya putus, sambung. Pak Jokowi tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan. Tidak mau minta maaf sama sekali. Tidak mempersoalkan. Malah beliau menyampaikan dalam konversi persnya, sangat mengapresiasi. Kan seperti itu nih. Dan menghargai Pak Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis datang dan akhirnya memohon kepada penyidik dan menyampaikan kepada kami untuk dapat memproses RJ. Masalah mekanismenya tadi terjadi perdamaian dulu, baru habis itu diangkat statusnya, kemudian habis itu dilakukan restoratif justice dan sebagainya, sehingga akhirnya lakukan gelar dan sebagainya dan akhirnya SP3, itu mekanisme di internal dan saya pikir ya malam ini kita jelaskan seperti ini. Supaya publik juga nggak bertanya-tanya ada apa ini, ada apa. Tapi intinya silaturahmi sudah dijalankan. Berarti pasal yang dituduhkan bisa gugur dengan? Tidak, kan ada mekanisme hukum, demi hukum. Bukan soal gugur dan sebagainya, tidak. Ada prosesnya, ada aturannya. Dan tentu ini dilakukan demi hukum. Bisa dilihat nanti, minta tolong sama Bu Eli SP3-nya. Ini demi hukum. Seperti itu. Sehingga apa? Pemulihan-pemulihan sudah dilakukan. Silaturahmi yang paling penting ini kita angkat sekarang malam ini, itu sudah terjadi. Oke, kuncinya silaturahmi. Sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa, merekatkan lagi hal-hal yang sudah kemarin, dan saling memberi mereka. Kita bisa lihat. Pertama mungkin Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis datang. Itu kan menunjukkan dia memberikan, menyambung silaturahmi. Kemudian saling memberikan hal positif. Kemudian saling menyapa dan saling ya berbuat baik lah. Jadi saya pikir itu yang paling baik. Sehingga tidak perlu dipersoalkan. Masalah tiba-tiba ada pertanyaan tadi Pak Aristo mengatakan ini publik juga, ya saya rasa inilah penjelasannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau suatu good faith atau suatu perbuatan baik dilakukan, ya kita juga harus memiliki positive thinking. Karena SP3 ini akan digugat oleh pihak Roy Suryo. Bang Refli harus komentar. Silahkan, karena tentunya apa yang mereka butuhkan, ya kita persilakan. Tetapi yang pasti sudah terjadi perdamaian, sudah terjadi silaturahmi, dan ini semakin baik. Karena kita lihat juga kok ini ada ininya di gambarnya. Beliau menyampaikan akhlak Pak Jokowi terbaik dan sebagainya. Saya pikir itu suatu hal yang
harus kita tularkan sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa berpikir positif. Mungkin ucapan itu keluar dari mulut Roy Suryo ya, Silakan. Bang Refli Harun. Iya, terima kasih ya Andro sudah diundang kembali dan mudah-mudahan Sampai diulang 3 kali nih Bang Refli nih kayaknya sudah mudah-mudahan demokrasi Bang ya. tidak dipotong ya karena saya ingin memberikan penjelasan yang saya kira mau komprehensif. Pertama, saya ingin mengkritik Aristo ya kan. Kesalahan terbesar Aristo adalah membawa soal-soal ilmiah ke meja perdebatan ini. Kita debatnya harus ilmiah Bang. Saya jelaskan nanti ya. Karena sejak awal kasus ini tidak ilmiah. Sejak awal kasus ini ngawur. Sejak awal kasus ini melanggar semua prinsip-prinsip hukum yang ada. Dia bawa KUHP dan KUHP baru. Padahal tadi dikatakan inilah kelebihan KUHP dan KUHP baru. Ya kan? Bisa memberikan keadilan. Oke, kita cek KUHP-nya nanti. Oke. Yang kedua, kalau dengar Firman ngomong, ya itu kan kita tidak bisa melihatnya dari sisi hukumnya, tapi dari sisi politiknya. Ya, kita pahamlah kenapa kemudian soal EGI ini kemudian diselesaikan amicable settlement, ya kan? Settlement ya win-win solution lah. Itu kan tentu ada motif-motif sosial politiknya yang sebenarnya sudah meta yuridis, sudah beyond dari hukum yang ada. Oke, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin membacakan biar kita jelas. Membacakan, tadi kan Aristo sudah mengatakan A, B. Tapi dia nggak mau membacakan, karena ahli kan nggak boleh membaca. Ahli itu harus hafal. Tapi kalau lawyer harus baca. Karena kalau tidak baca, nanti salah. Ya kan? Berapa halaman Bang? Semoga durasi cukup ya Bang ya. Karena saya ini untuk pertama kalinya jadi lawyer. Ketika diundang di sini ya. Oke. Saya akan tantang. Pasal 79 KUHP yang baru. KUHP aja ya, tidak usah KUHP. 1. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa. Saya tidak tahu apakah ini alternatif, apakah kumulatif. Tapi saya bacakan satu-satu dan pertanyaan saya buat Aristo. Mana untuk Bang Egy dan DHL? A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Apakah Bang Egy minta maaf? B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Apakah mengembalikan barang? C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Apakah dia ganti biaya? Jangan-jangan malah terbalik. D. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban. Apakah Bang Egy ganti rugi? E. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban. Kerusakan apa yang diperbaiki Bang Egy? F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Apakah Bang Egy membayar ganti rugi? Tolong disebutkan dari pasal 79 ayat 1 A sampai F ini mana syarat untuk restoratif justice itu. Oke. Kedua. Pilihan ganda nih Bang ya. Pilihan ganda. Dan saya tanya juga. Terbalik. Oh ini sorry ini atau. Karena di ujungnya atau. 2. Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Saya tidak tahu ada nggak kesepakatannya. Kita kan nggak baca. Katanya ada, tapi mana? 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Wah ini tidak 7 hari ini. Beberapa hari pun sudah beres. 3 saya tidak tanyakan. 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan oleh setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Oke, balik lagi ke 1. Kesepakatan apa yang sudah dituangkan yang mau dilakukan oleh pelaku. Katakanlah Bang Egy pelaku dan DHL pelaku. Yang kemudian pencabutan laporan itu kemudian bisa dilakukan. Oke. 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Ada nggak penetapan pengadilannya? Ya, oke. Lalu, oke. Nah kemudian kita bicara tentang syarat objektif restoratif justice. Pasal 80, mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ini syarat objektif bukan syarat subjektif. Yang tidak diserahkan kepada pelaku dan korban atau penyidik. A. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Maksimal 50 juta kategori 3 ini. Atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Terkategori bukan tindak pidana berat.
Kemudian tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Pertama kali. Bang Eki saya kira bukan pertama kali yang begini-beginian. C, bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Apakah waktu itu kealpaan? Saya kira tidak. Dan kita tidak bicara residivis. Residivis itu bahasa yang agak negatif. Kita bicara pengulangan. Mau dikulang 1 kali, 2 kali namanya pengulangan. Oke? Sudah 3 soal ini Bang, ya. masih ada lagi? Sudah itu jawaban saya. Jadi jawaban saya, apakah Egy Sujana dan DHL memenuhi syarat objektif tersebut? Karena kita tahu dia dikenakan pasal 160 KUHP yang lama, yang ancaman hukumannya 6 tahun. Dan yang baru 6 tahun juga ya. Nah, kemudian dia dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 6 tahun juga ancamannya, yang baru konon katanya 4 tahun. Tapi kan kita lihat apakah yang digunakan yang baru dan yang lama itu kan biasanya dalam pengadilan itu sesungguhnya. Mana dengan azas lex favoreo itu hakim dan kemudian terdakwa yang akan kemudian defense. Karena itu saya katakan bahwa kemarin kita rapat. Dalam rapat itu kita membahas 3 hal ya. Rapat ini rapat yang dihadiri oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa, ini klien kita ya. Jangan bilang Roy CS, karena CS itu bisa Kurniatri Royani, Egy Sujana, pokoknya RRT ya. Dalam rapat itu kita bicara tentang 3, ini klaster 2, bicara 3 hal. Kita menanggapi RJ secara umum. Kedua, kemungkinan mengadukan perwira penyidik yang datang ke Solo kepada Propam. Yang ketiga, kemungkinan menggugat SP3, Egy Sujana dan DHL. Oke, kita nggak cemburu. Ya kan? Kita tidak mempermasalahkan apa yang diperoleh Egy Sujana. Wah, senang dia kan di Malaysia sekarang. Pakai VW Battle segala. Tapi yang kita persoalkan adalah apakah mekanisme hukum itu sudah ditegakkan sebenar-benarnya sesuai dengan KUHP dan KUHP yang baru. Karena saya baca baik kejaksaan maupun kepolisian mengatakan kalau kasusnya belum dilimpahkan atau belum P21 maka digunakan KUHP atau KUHP yang baru. Ya. KUHP yang baru dapat tentu, tetapi ada azas lex favoreo tadi. Nah, kalau kita menggunakan KUHP yang baru, sudah tentu tidak memenuhi syarat. Anda mau bilang perpol, itu Aristo kan ngangguk-ngangguk, dia udah tahu. Perpol itu di bawah hukumnya, tidak boleh dia melampaui yang namanya undang-undang. Kalau kita bicara tentang Schopenhauer teori jenjang peraturan perundang-undangan. Karena itu kita mengatakan ini enggak benar dari sisi hukum. Walaupun saya pun perlu menyatakan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, Rismond Sianipar, Rustam Effendi, Kurniatri Royani, Rizal Fadila, semuanya adalah korban kriminalisasi. Semuanya korban kriminalisasi dari Jokowi. Sampai situ dulu Bang, boleh. Oh sampai situ dulu ya? Situ dulu boleh, ditanggapi Bang ya. Ditanggapi. Oke. Ya, terima kasih Andro. Saya tadi menyimak perkataan dari sahabat kita Refli Harun sebagai pengacara dari teroris ya, Tifa, Roy dan Rismond ini. RRT. Tanpa CS. Ya nggak apa-apa ya RRT, saya teroris nggak masalah toh. Jadi begini, tapi saya mengutip tadi perkataan Bang Refli itu tidak ilmiah. Nah pertanyaan saya begini, jadi selama ini mengenai ijazah asli yang dituduh palsu oleh kliennya Bang Refli ini tidak ilmiah dong. Ya kan? Kan sudah dikatakan oleh Bang Refli tadi. Tidak ilmiah untuk itu. Saya kutip itu aja dulu. Ya. Ini orang gak paham susah. Nah, kan saya perkataannya begitu kan tadi. Kan tidak ilmiah kita perkataan mengkritik itu. dan menyindir Aristo. Aristo itu terlalu canggih ketika bicara mengenai kasus ini. Kalau saya murid hukum yang baik dan saya percaya this is the rule of law. Indonesia itu memang negara hukum. Saya mengatakan 100% you are right. Ya kan? Tetapi permasalahannya adalah kita bicara di lapangan ilmu sosial politik dan hukum Indonesia yang memang acak adul. Itu persoalannya. Kalau negara hukumnya kita benar, nggak di sini kita berdebat. Oke, silakan. Iya, terserah ya. Yang jelas saya akan mengutip dari kata-kata tadi yang dikatakan itu. Oke, kita ini aja. Coba bisa ditampilkan tadi apa? Ada saya kirim ya, satu ya.
Satu lembar itu bisa ditampilkan enggak? Nanti sambil kami proses. Sambil proses ya. Jadi itu begini, apa? Tampilan apa? saya ingin Ijazah lagi, bukan ijazah. Jadi ada peraturan yang dibilang KUHP baru itu. Oke, poin KUHP baru. Nah, tadi kan Coba kita disatakan tampilkan itu ya. kan. Mungkin itu akan bisa diperlihatkan kepada publik untuk itu. Jadi yang mau saya tambahkan ini adalah behind the scene. Mengenai proses, mengenai permintaan RJ ini oleh Bang Egy Sujana. Tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Elida Neti versi beliau. Dan kami dari versi relawan, ya. Kan dikatakan tadi ada Bang Darmizal di sana. Jadi prosesnya itu di bulan Desember, ya. Itu tanggal 17 Desember. Itu tanggal 16 Desember Bang Darmizal itu menelpon Bang Egy sebagai sahabat lama dia, sudah hampir 40 tahun berteman semasa dia jadi aktivis. Kemudian berjanjilah ya, di telepon itu bertemu tanggal 17 jam 10 pagi. Di rumah Bang Egy Sujana itu di Bogor. Nah disitulah kalau kita lihat ada foto, ada video ya kan, Bang Egy menulis sebuah buku yang kemudian diambil oleh Bang Darmizal itu videonya atas izin beliau. Beliau kan menulis mengatakan untuk seiman dan seislam ya, kemudian ada CBM, cerdas, berani dan militan. Ini akan dipersembahkan kepada Pak Jokowi. Ya, jadi ada proses pembicaraan di dalam itu seperti apa, yaitu mereka. Kemudian tanggal 5 Januari, ya tanggal 5 Januari sepengetahuan saya, tanggal 17 itu Bu Elida itu mengajukan RJ ke Polda Metro Jaya. Tapi apa yang membuat berubah haluan dalam sekejap? Terkesan seperti itu ya? Nah ini kan lanjut nih, kita masih ada lanjutannya. Ya, tanggal 5 Januari itu Bang Egy inisiatif sendiri datang ke kantor Bang Darmizal, ya kan? Waktu 17 Desember itu menceritakan tentang penyakit beliau. Ya, intinya begitu. Kemudian datang ke Bang Darmizal, menanyakan, meminta ke Bang Darmizal, bisa nggak difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Ya, artinya beliau ini merasa saya harus ke luar negeri, harus ke Penang untuk berobat itu. Kalau enggak gue bisa mati nih kalau di sini. Okay. Kan ibaratnya begitu. Meminta. Bang Darmizal bilang, oke, kita coba kontak dengan Solo, ya. Kemudian menginisiasi, bagaimana kalau kita belikan tiket? Tidak usah, kami sudah ada, kami sendiri akan beli tiket. Yang penting Bang Darmizal itu ada di Solo, tanggal 8 itu yang sudah diokekan oleh Pak Jokowi. Saat pertemuan. Saat pertemuan. Nah beliau di sana ditemani oleh Bang Mas Rahmat, yaitu jam 4 sore sudah di sana. Kalau nggak salah, Ibu Elida dengan Bang Egy dan DHL itu datang jam 5.30 atau 4.30 saya lupa. Pokoknya jam sekitar segitu, sore, agak telat. Karena janjinya itu sebetulnya kan jam 4.30. Jadi ketika mereka datang memang DHL ini diajak oleh Bang Egy Sujana. Jadi Bang Darmizal juga tidak tahu. Sepengetahuan Bang Darmizal itu adalah Bang Egy dan Bu Elida. Singkat cerita, di dalam pertemuan di Solo itu ada suatu hal yang menarik. Ya, di situ ada rangkulan, tadi sudah dikonfirm sama Ibu Elida, ada pelukan. Yang menarik adalah pembacaan doa oleh Bang Egy Sujana. Ya. Hitungan kami itu ada 12 menit loh. Cerita dari bahasa Arab sampai terjemahan dan sebagainya. Salah satu yang kita kutip di sana adalah, ya Allah ya Rabb, ya ayahanda, sembuhkanlah ayahanda kami. Sembuhkanlah ayahanda kami, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ayahanda kami. Nah kalau dikatakan secara verbal tidak minta maaf, ya. Kan jelas untuk itu. Tapi Pak Jokowi tidak memikirkan, tidak mempersoalkan masalah permintaan maaf secara verbal. Rangkulan, kemudian doa yang diucapkan, itu sudah menggambarkan kebesaran hati Pak Jokowi, tidak pendendam, dan dia merasa sesama umat Islam, sesama manusia adalah harus bersilaturahmi. Sekalipun syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, dianggap dua pakar hukum. Kalau kita lihat syarat-syarat itu adalah tim kuasa hukum yang bisa menilai untuk itu, ya. Jadi poinnya di situ. Yang kita perlu highlight adalah sebaik-baiknya manusia adalah menolong sesamanya. Oke. Itu kuncinya. Pak Triandika boleh Pak komentar dulu Pak? Ya terima kasih Mas Andro. Jadi
Yang pertama saya ingin memberikan pandangan juga, memang bahwa isu ini ya tidak murni secara hukum. Ya, ini sudah campur aduk dengan isu politik, isu sosial, bahkan percaya atau tidak percaya kasus ijazah Jokowi ini menurut saya sudah menjadi satu fakta sosiologis. Ya. Ada kelompok yang percaya bahwa ijazahnya itu palsu, ada kelompok yang tidak percaya ijazahnya itu asli gitu ya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi satu fakta sosiologis yang tidak bisa atau sulit digeser dengan fakta hukum sekalipun. Itu yang selalu saya bilang, meskipun nanti ujungnya pengadilan itu hasilnya bisa asli bisa palsu, saya yakin itu tidak akan bisa mengubah keyakinan dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah meyakini yang palsu dan yang asli. Jadi menurut saya kemelutnya ada di situ. Yang kedua, saya melihat bahwa kalau tadi diskusi dengan Mas Aristo sebentar, bahwa permintaan maaf atau saling memaafkan atau tadi saling mendoakan, perdamaian itu menjadi syarat material mungkin ya, Bang Refli koreksi kalau saya salah, dalam restoratif justice. Yang menjadi isu kita hari ini kan Bang Egy mencoba membantah dia meminta maaf gitu ya. Nah kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana itu lebih kepada narasi untuk menjaga moral bahwa untuk tetap tidak dinyatakan melakukan hoax gitu ya. Jadi itu satu langkah strategis gitu oleh Bang Egy Sujana untuk tidak dinyatakan bersalah secara sosiologis bahwa hal itu adalah langkah yang tepat. Jadi menurut saya justru dengan adanya restoratif justice ini bisa jadi yang dirugikan oleh juga Pak Jokowi, karena dengan restoratif justice ini Pak Jokowi tidak mendapatkan kebenaran secara yudisial gitu. Apakah ini asli atau palsu gitu. Jadi ini bisa saja gitu ya dilihat seperti itu. Tetapi tafsir lain yang ingin saya katakan juga, kedua belah pihak mengambil opsi restoratif justice meskipun tadi tidak memenuhi ya kaidah-kaidah hukum secara ilmiah, itu karena keduanya juga kecapean, mengalami kelelahan secara politik gitu ya untuk berada dalam lingkaran hukum ini. Buktinya pihak RRT tidak mundur sama sekali. Ya ini kan klaster yang berbeda ya Bang. RRT, ya klaster RRT masih memiliki energi politik dan keyakinan substantif barangkali juga ya untuk terus memperjuangkan di proses hukum. Tapi kalau kita lihat langkah Bang Egy Sujana dan juga Pak Jokowi dalam hal ini satu manajemen konflik untuk menyelesaikan satu kerutan yang tidak selesai-selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kalau saya bertanya ya kepada Bang Andi ya sebagai pembela di kelompok Pak Jokowi, saya pikir ini satu langkah mundur yang bisa merugikan Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak mendapatkan kebenaran yudisial di sini. Nah, publik bisa memberikan tafsiran bahwa ya berarti Pak Jokowi juga nggak pede dong dengan posisinya gitu. Mungkin kepada Bang Refli saya ingin bertanya ya, apakah syarat material itu dalam restoratif justice meskipun menggunakan perpol tadi ya dengan level hukum yang paling rendah itu menurut saya ada gitu ya. Harus dipenuhi karena itu syarat material. Berarti kan kedua belah pihak sudah melakukan permintaan maaf gitu ya atau saling memaafkan. Apakah itu bisa dibantah, bisa batal dengan pernyataan Bang Egy tidak meminta maaf? Demikian Mas Andro. Jawabannya bisa diungkap sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.